Yang ketiga, ilmu dan zikir. Ilmu artinya semua petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ilmu ialah mengetahui setiap perintah Allah Subhanahu wa taala pada setiap saat dan keadaan, mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui mana yang halal, mana yang haram, dan juga mengetahui mana yang sah, mana yang hak, mana yang batil, dan juga amalan itu bisa diketahui mana yang wajib, mana yang sunnat, mana yang makruh, mana yang haram, serta mengetahui kelebihan atau keuntungan atau fadilah-fadilah dan ganjaran sesuatu amalan atau tiap-tiap amalan. Keuntungannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang artinya sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Surat Fatir ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, yang artinya katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Surah Az-Zumar ayat 9. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka akan Allah fahamkan dirinya dengan masalah agama. Hadis riwayat Ahmad. Referensi dari hadis ini bisa kita melihat dalam Musnad Ahmad, bab Musnad Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis nomor 7194, juz 12. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuhi jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Hadis riwayat Tirmizi. Referensi dari hadis ini bisa kita melihatnya dalam Sunan Tirmizi, hadis nomor 2646, juz 4. Secara umumnya ilmu boleh dibahagikan kepada dua bagian, yaitu ilmu fadail dan ilmu masail. Ilmu fadail itu mengenai pengetahuan tentang nilai atau ganjaran melakukan satu amalan. Adapun ilmu masail, ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan hukum-hukum syariat agama. Ulama mengatakan kedua-dua ilmu ini penting. Cara mendapatkan ilmu fadail, yang pertama, dakwakan pentingnya ilmu fadail. Yang kedua, latihan dengan cara duduk dalam halaqah fadail di masjid dan di rumah. Kemudian ajak manusia untuk duduk dalam halaqah fadail. Kemudian hadirkan ihtisab, yaitu keyakinan dengan janji Allah dalam setiap amalan. Cara mendapatkan ilmu masail, yang pertama, dakwakan pentingnya ilmu masail. Kemudian latihan dengan cara duduk dalam halaqah masail bersama pengajian dengan para alim ulama. Kemudian bertanya kepada ulama,
baik dalam masalah agama maupun dunia, dan kemudian sering menziarahi para alim ulama, meminta nasihat dan doa daripada mereka. Berdoa kepada Allah agar diberikan hakikat ilmu yang dapat mendekatkan diri, taqarrub, dan menambahkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian zikir artinya mengingat Allah, maksudnya mengingati Allah setiap masa dan keadaan dan menghindarkan kelalaian. Keuntungannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum," yang artinya ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Surah Al-Baqarah ayat 152. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dibandingkan dengan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari. Referensi hadis ini bisa kita lihat dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 6407, juz 8. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepadanya, "Ambil beratlah untuk membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah, karena sesungguhnya amalan itu akan menyebabkan namamu disebut-sebut di langit dan menjadi nur petunjuk untuk kamu di bumi." Hadis riwayat Baihaqi. Referensi dari hadis ini bisa kita lihat dalam Syu'abul Iman Al-Imam Al-Baihaqi, hadis nomor 4592, juz 7. Cara mendapatkan hakikat zikir. Yang pertama, dakwahkan pentingnya zikir kepada Allah. Yang kedua, latihan dengan cara setiap hari membaca Al-Quran. Usahakan 1 juz bagi orang awam dan 3 juz untuk hafiz Quran. Kemudian setiap pagi dan petang membaca tasbihat 100 kali, solawat 100 kali, istighfar 100 kali. Ketika membaca tasbihat, maka hadirkan keagungan Allah. Ketika membaca solawat, maka ingat jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ketika membaca istighfar, maka hadirkan sifat Maha Pengampunnya Allah dan bermuhasabah atas semua dosa-dosa kita. Dan kemudian amalkan doa-doa masnunah, doa-doa sunnah harian. Ketiga, berdoa kepada Allah agar diberikan hakikat zikir.